tapi tidak di kelas asma. Rata-rata di kelas Ali dan ada nomor 2 nomor 1 ada. Ya ini yang berat buat kami sebagai takmir, sebagai pengelola, termasuk para asatidah itu berat karena memang konsep kutab itu sendiri yaitu sebenarnya pendidikan, sasaran pendidikannya itu untuk mengajak belajar para wali santri gimana caranya untuk mendidik anak. Dalam konsep kutab sendiri memang yang paling kuat atau di pendidikan Islam, di pendidikan konsep Islam yang paling kuat itu sendiri adalah pendidikan keteladanan. Jadi ketika mindset orang tua masih yang penting anak tak sekolahkan, saya bayar, selesai maunya baik, itu berat untuk lembaga. Karena di sini di kitab sendiri konsepnya ada adab iman Quran. Adab kita kuatkan, iman juga kita kuatkan, juga Al-Quran nanti sedikit demi sedikit kita perbaiki. Banyak masukan tentang Al-Quran, terutama mengenai pencapaian. Insya Allah ke depan kita akan perbaiki dengan bagian guru-guru untuk pencapaian hafalan tersebut. Ketika sistem pendidikan ini kita jalankan, wali santri tidak ada kepedulian atau kurang peduli atau tidak mau terlibat, ini yang susah. Misalnya seperti adab kita guru dengan tanpa henti mengajarkan anak minum pakai tangan kanan, tidak boleh berdiri misalnya, dan selalu membaca doa dulu sebelum makan atau minum. Tetapi ketika tidak sejalan dengan wali santri di rumah, ya artinya pikiran anak menjadi chaos, artinya satu bingung. Jadi guru ini ngajar ini tapi di rumah orang tuanya seperti ini, yang benar yang mana? Itu yang menjadi berat dalam sistem pendidikan di kitab ini. Sedangkan kita juga sedikit maklum kepada wali santri karena latar belakang untuk motivasi teman-teman wali santri menyekolahkan atau menitipkan di kitab ini berbagai macam motivasi. Ada waktu itu karena gratisnya, atau pada waktu itu waktu memaksukan karena ada COVID, terus nggak mau kalau di rumah karena pasti main HP, pengennya sekolah offline misalnya. Ada juga yang benar-benar memahami tentang kitab dan ini konsep bagus dan mau memindahkan anaknya dari sekolah yang umum yang seperti biasa tetapi terus dipindahkan ke kitab. Tetapi memang sekali lagi selain kami baru mengelola maupun sistem pendidikannya, kurikulumnya juga baru kita pelajari dan kita praktekkan, maka ada beberapa hal yang kita coba dan gagal, tetapi memang karena kita dari kurikulum sendiri itu hampir 90% kita mengikuti kitab Al-Fatih yang sudah jadi, tinggal kita modifikasi, kita sesuaikan dengan lingkungan, maka ya berjalannya kurang sempurna. Kalau kami beberapa kali ikut studi banding, waktu itu kita dulu saya ajak ke kitab bukan ke kitab Al-Kitab yang di Gawang, juga pernah di kitabnya Al-Fatihah di Darussaada. Itu memang mereka sudah settle ya. Ada juga yang kita diskusi dengan kitabnya An-Nahl, itu digabak punya Ustaz Fuad. Itu rata-rata mereka bisa sistemnya bisa bagus, bisa sudah mapan itu di tahun kelima, baru tahun kelima sudah mapan, baik kurikulumnya, sistem pendidikannya, kalau jarak akademiknya, terus SOP-nya dan sebagainya itu baru mapan, termasuk dari wali santri itu sendiri.
Jadi mohon para wali santri untuk bersabar, sama-sama kita membangun apa namanya sistem pendidikan ini. Jadi kalau ada salahnya ya mohon dipermaklumnya, dilebarkan, maafnya dituarkan. Dan sekali lagi ini kita memang bersama-sama untuk berjihad menyiapkan generasi terbaik. Setelah kemarin ini ada apa ini? Ini soto sawo. Nah apa? Saya lupa ya, soto sawo ya. Kemarin kita sempat ini ya, sempat ada perubahan di Pantengan. Kemarin diumumkan sama Pak Budi ada beberapa perubahan terkait personal organisasi. Dari ketua pengurus OTS itu yang tadinya Pak Eko Sustianto ganti oleh Pak Makasin yang sudah di halaman ini. Terus dari PJ penanggung jawab ataupun PA pengembangan amanah dari Pak Budi dikembalikan lagi ke ketua takmir itu saya. Dan ada lagi ketua atau mudir kepala kutab atau mudir itu Tapisan diserahkan karena sudah selesai masa baktinya, diserahkan ke Ustaz Fatwan. Nah ini memang kalau secara keilmuan dijomplang ya. Jadi beberapa waktu yang lalu beliau memang ahli di bidang pendidikan, tetapi ini terus diserahkan ke anak-anak muda. Saya juga muda mas, anak-anak muda yang notabene memang masih minim dengan pengetahuan tentang kitab. Tetapi saya mencoba untuk merubah sedikit demi sedikit. Sekarang kata pengelola itu, pengelola adalah wali santri dan takmir, itu pengelola. Jadi nanti apa-apa yang perlu kita kelola tentang kitab ini ya tanggung jawab kita bersama. Wali santri diwakili oleh pengurus yang ditunjuk. Nanti pengurus Pak Makasin dan kawan-kawan. Nanti halakohnya sama takmir untuk sama-sama mengelola keberadaan kitab ini. Jadi kalau kemarin ada sistemnya ada mudir dan tim guru, ada wali santri dengan pengurus PTS-nya, ada pengelola, ada takmir. Kalau kemarin begitu, tapi berjalannya waktu itu tidak efisien. Sedangkan di kitab Al-Fatih dan kitab yang lain polanya masih sama. Jadi ada komite, ada manajemen, ada yayasan, ada tim guru. Kalau di kita jadikan satu saja. Jadi wali santri sama takmir nanti jadi satu untuk mengelola, sama-sama mengelola kitab ini. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, nanti kalau ada apa-apa terkait dengan kitab, langsung saja dikomunikasikan dengan ketua halakohnya. Nanti ketua halakoh insya Allah kalau tidak lupa, ya pasti akan meneruskan ke pengurus, dan pengurus itu sendiri adalah pengelola bersama dengan takmir. Jadi tidak ada yang komunikasinya buntu. Dulu banyak yang buntu ini. Ini mau ke kepala kitab atau ke pengelola atau ke ini. Itu terkait dengan kekutapan ya ibu. Tapi kalau terkait dengan pendidikan anak, ini langsung kita fasilitasi guru atau guru halakoh bergabung dengan grup halakoh itu sendiri. Misalnya di sini contohnya Ustaz Dalina langsung bergabung dengan halakoh. Jadi kalau ada informasi-informasi terkait dengan anak itu langsung, tidak ada harus ke mudir dulu, itu muter-muter kayak kemarin, tidak. Ya nanti misalnya kalau ada kasus pembunuhan dan sebagainya dari pihak guru, misalnya Ustaz Dalina ada pasti lapor ke kepala kita terus kita selesaikan. Langsung kita halakoh dengan pengurus dan takmir. Nanti langsung kita selesaikan kalau memang urusan berat. Tapi jika memang ringan ya khusus
guru bisa memanggil wali santri kok seperti ini, kok penyampaiannya seperti ini dan sebagainya. Jadi kita buat simpel, nanti kalau ada masukan, ada biasanya ibu-ibu yang memang konsen untuk mengawal anak-anak, itu ada masukan banyak, langsung saja bisa disampaikan. Kalau terkait dengan anak, itu langsung ke gurunya. Kalau terkait dengan keputapan, misalnya dengan orang tua, dengan kegiatan keluar dan sebagainya, itu langsung ke ketua halaqah. Ketua halaqah nanti meneruskan ke wali santri, ke pengurus dan ke pengelola. Itu yang pertama tentang komunikasi. Yang kedua terkait dengan karakter akademik. Setelah dulu kita awal semester ajaran baru, kita ada komitmen ya. Waktu itu kan ada komitmen, insya Allah siap berinfak per bulan sekian. Terus insya Allah siap untuk membayar uang kegiatan 1 juta mau berapa kali.